Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah Nabi Hud alaihi salam. Nasabnya adalah Hud bin Salih Afkash bin Sam bin Nuh. Beliau berasal dari suku yang dikenal dengan nama Ad bin Aus bin Sam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab yang tinggal di gunung bebatuan terletak di negeri Yaman, antara Oman dan Hadramaut. Mereka biasanya tinggal di kemah yang memiliki tiang yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi?" Quran Surat Al-Fajr ayat 6-7. Maksudnya adalah bahwa suku Iram merupakan bangsa Ad generasi pertama. Adapun generasi kedua datang kemudian. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Hud merupakan orang yang pertama yang berbicara dengan bahasa Arab. Ada pula yang mengatakan bahwa pertama kali berbicara dengan bahasa Arab adalah Nabi Nuh. Dan ada pula yang berpendapat Nabi Adam alaihi salam. Bangsa-bangsa Arab sebelum Ismail alaihissalam dikenal dengan istilah Arab Al-Aribah. Mereka terdiri dari banyak suku, di antaranya Ad, Samud, Jurhum, Madian, Qatan dan lain-lainnya. Sedangkan keturunan Ismail bin Ibrahim dikenal dengan istilah Arab Al-Musta'ribah. Kekuatan bangsa Ad dan penentangan terhadap nabinya. Bangsa Ad merupakan bangsa pertama penyembah berhala setelah peristiwa banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberi mereka postur tubuh yang kekar dan kuat. Namun sayangnya dengan kelebihan yang dimiliki, mereka merasa sombong dan menyatakan bahwa merekalah yang paling kuat. Puncak kesombongannya adalah ketika mereka tidak beriman kepada Allah yang telah menciptakannya. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami." Quran Surat Fussilat ayat 15. Mereka pun menjadi penyembah berhala. Berhala yang mereka sembah ada 3, yaitu Suda, Samuda, dan Hira. Allah mengutus Nabi Hud alaihi salam kepada mereka untuk berdakwah agar mereka meninggalkan kemusyrikan dan beribadah kepada Allah semata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad saudara mereka, Hud. Ia berkata, 'Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?' Pemuka-pemuka kafir dari kaumnya berkata, 'Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta.' Quran Surat Hud ayat 65-66. Tetapi mereka menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam dengan alasan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan apa yang telah diajarkan nenek moyang mereka. Juga dengan alasan bahwa mereka tidak meyakini kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam sebelum beliau mendatangkan bukti kebenarannya, seraya mengancam bahwa Tuhan-Tuhan mereka akan mendatangkan kecelakaan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kaum Ad berkata, 'Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu.' Hud menjawab, 'Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran Surat Hud ayat 53-54. Nabi Hud alaihissalam menjawab tantangan mereka dengan menyatakan bara.
dari berhala yang mereka sembah dan meminta mereka membuktikan kalau berhala-berhala itu dapat menyakitinya secepat mungkin. Seria beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, sebab itu janganlah tipu dayamu semuanya terhadapmu, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Quran Surat Hud ayat 54-56. Namun ternyata mereka dan berhala yang mereka sembah tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Nabi Hud alaihissalam. Maka semakin jelaslah kesesatan mereka dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam. Mereka pun bangsa Ad menolak seruan Nabi Hud alaihissalam karena beliau hanya manusia biasa. Mereka menganggap bahawa seorang rasul semestinya bukan manusia seperti mereka. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Nabi Hud alaihissalam dengan berkata, sebagaimana Allah dikisahkan dalam firman-Nya, dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahawa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantaraan seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu. Quran Surat Al-A'raf ayat 63. Maksudnya hal tersebut bukanlah perkara aneh. Allah Ta'ala yang maha menentukan segala-galanya. Begitulah seterusnya Nabi Hud alaihissalam meladeni setiap pengingkaran yang mereka lakukan dengan memberikan jawaban-jawaban yang halus namun tegas. Hingga akhirnya setelah berbagai cara dakwah telah dilakukan dan argumen telah dia kemukakan dirasa tidak lagi berguna, maka Nabi Hud alaihissalam mengancam mereka dengan azab Allah jika terus menolak dakwahnya. Sebagai wujudnya, Nabi Hud alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala agar ditolong dalam menghadapi kaum yang mendustakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 39. Ketika azab diturunkan, kaum Nabi Hud alaihissalam masih saja menolak dakwah Nabi mereka dengan menampakkan kekufurannya. Maka Allah Ta'ala mulai menurunkannya azabnya kepada kaum tersebut. Azab tersebut diawali dengan musim kering berkepanjangan 3 tahun lamanya, tidak pernah turun hujan. Masyarakat pada saat itu apabila mengalami kondisi yang genting, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan kehormat dan kemuliaan Baitullah. Karena itu diutuslah sejumlah orang dari bangsa Ad untuk pergi ke Baitullah dengan tujuan memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ketika tiba di perbatasan kota Makkah, mereka singgah di kediaman Muawiyah bin Bakar. Mereka tinggal di kediamannya dengan berpesta minum khamar serta dihibur biduanita yang disediakan Muawiyah. Mereka lupa terhadap misi mereka sebenarnya sehingga mereka tinggal di sana sebulan lamanya. Baru kemudian mereka sadar dan pergi meninggalkan kediaman Muawiyah menuju Masjidil Haram, lalu berdoa dan memohon kepada Allah agar segera diturunkan hujan kepada kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan 3 macam awan, ada yang putih, merah dan hitam. Lalu ada seruan yang diarahkan kepada mereka untuk memilih awan mana yang mereka inginkan untuk kaumnya. Mereka memilih awan yang berwarna hitam dengan anggapan awan tersebut lebih banyak airnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengiring awan hitam di atas bangsa Ad. Melihat hal itu mereka bergembira dan mengira bahawa permohonan mereka akan dikabulkan dan hujan akan segera turun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Namun ternyata perkiraan mereka meleset total. Awan yang mereka kira bakal menurunkan hujan sesungguhnya membawa angin yang membinasakan. Maka alih-alih hujan yang akan turun membasahi bumi mereka, justru yang terjadi adalah badai angin dahsyat selama 8 hari berturut-turut sehingga membinasakan siapa saja yang menimpanya. Sebagaimana firman dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari naas yang terus-menerus.
Quran Surat Al-Qamar ayat 19. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka batang pohon kurma yang telah kosong. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Quran Surah Al-Haqqah ayat 7 sampai 8. Angin yang menimpa bangsa Ad memang sangat dahsyat. Kekuatannya sangat besar dan mengandung suhu sangat dingin. Angin tersebut selalu mengejar-ngejar semua orang dari bangsa itu kemana saja mereka berlindung. Bahkan sekalipun mereka berlindung di goa-goa, di balik pergunungan atau di balik rumah dan istana-istana mereka yang kokoh, angin tersebut terus mengejar dan membinasakan mereka. Kekuatan yang selama ini mereka sombongkan dibalas dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala berupa angin yang sangat dahsyat. Kedahsyatan azab berupa angin kencang yang menimpa bangsa Ad selalu diingatkan Rasulullah SAW, sehingga apabila beliau melihat ada awan gelap mengantung di langit, raut mukanya berubah dan beliau dengan gusar keluar masuk rumah. Wajahnya baru kembali berseri-seri apabila hujan turun. Aisyah menerangkan bahawa Rasulullah SAW apabila menyaksikan angin tertiup kencang, beliau berdoa, "Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang ada di dalamnya, serta kebaikan yang engkau kirim padanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya, serta keburukan yang engkau kirim padanya." Maka Aisyah radhiyallahu anha yang mengetahui hal tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sebab mengapa sikapnya demikian, dan lalu beliau bersabda, "Aku khawatir wahai Aisyah, jangan-jangan awan tersebut seperti yang dikatakan terhadap kaum Ad." Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Demikianlah kisah singkat Nabi Hud alaihissalam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.